Shalom warga kerajaan, senang sekali kita bisa berjumpa dalam keadaan yang baik tentu saja dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Dan dalam kesempatan kali ini di segmen Weekly Wisdom, saya akan sharing tentang inspirasi dan inerransi Alkitab, Saudara. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang inspirasi, maka inspirasi adalah sebuah pekerjaan Allah, ya, di mana dilakukan melalui Roh-Nya yang kudus untuk menguasai, untuk memimpin orang-orang yang telah dipilihnya untuk menuliskan perkataan-perkataan yang dikehendakinya di dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tetapi dalam penulisannya bukan berarti bahwa para penulis itu berperan hanya sebagai juru tulis yang pasif, sehingga kepribadian mereka dihilangkan sama sekali. Melainkan Allah memakai seluruh keberadaan penulis, pengalaman mereka, pikiran-pikiran mereka, perasaan, karakter mereka, dan gaya penulisan, kepribadian para penulis. Ya, artinya bahwa ada kerjasama antara Allah dan para penulis dari Alkitab tersebut. Sebagai contoh misalnya, Musa, waktu Allah mempersiapkannya sebelum kelahirannya, pada waktu dia masih dalam masa-masa bayi, kanak-kanak, lalu pendidikannya dan kepemimpinannya di padang belantara. Sehingga pada akhirnya kita dapat melihat bagaimana ada kerjasama yang erat antara Allah dan Musa dalam menuliskan kitab-kitab Pentatuk, sehingga apa yang dituliskan Musa tersebut sekaligus juga adalah firman Allah. Jadi semua tulisan dalam Alkitab adalah bersifat ilahi insani, diilhamkan oleh Allah dan ditulis oleh manusia. Karena Alkitab adalah inspirasi dari Allah, maka Alkitab memiliki otoritas penuh sebagai firman Allah. Ya, saya percaya bahwa para penulis yang mendapatkan inspirasi lalu mereka menuliskannya, itu adalah sungguh-sungguh dari Allah. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita bisa menerima inspirasi dari apa yang kita baca? Ya, saudara, saya percaya pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita bisa mendapatkan inspirasi dari Allah Roh Kudus. Ada beberapa contoh yang kita bisa lakukan ketika kita membaca firman Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita membaca sebuah ayat, misalnya di dalam Kejadian 1 ayat yang pertama, ketika dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu kita baca ayat itu, ada sebuah impresi mungkin yang kita dapat bahwa pada mulanya adalah Allah. Jadi Allah yang menjadi prioritas, Allah yang menjadi sumber utama, Allah yang menjadi satu-satunya yang utama dalam kehidupan kita. Inspirasi itu bisa dapatkan dan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bahwa dalam segala sesuatu, dalam segala kondisi, maka yang menjadi prioritas utama kita adalah Allah sendiri. Contoh yang lain, inspirasi yang kita dapat pada waktu kita membaca sebuah perikop firman Tuhan, atau sebuah cerita dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Saya percaya Bapak Saudara punya tokoh-tokoh yang menginspirasi lewat kehidupan mereka. Ya, contoh misalnya Abraham, bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan, disuruh keluar dari Ur Kasdim dan membawa seluruh keluarganya untuk berangkat ke satu tempat yang dia tidak pernah tahu sebelumnya. Tapi dalam ketaatan Abraham berangkat. Ya, contoh yang lain misalnya Daud. Contoh yang lain dalam Perjanjian Baru, ada Paulus, ada rasul-rasul Petrus, Yohanes, you name it, saudara. Saya percaya pada waktu kita membaca biografi mereka, membaca tentang kehidupan mereka, itu menjadi inspirasi untuk setiap kita. Contoh yang lain misalnya pada waktu saudara membaca sebuah perikop, contoh yang baik yang kita bisa belajar, contoh dari Perjanjian Lama, ada seorang ibu yang janda, dia ditinggal oleh suaminya yang adalah seorang nabi. Dan ketika nabi ini meninggal, saudara,
maka yang diwariskan itu bukan harta kepada istri dan anak-anaknya, melainkan hutang yang besar, hutang yang banyak. Dan singkat cerita, karena mereka sudah nggak punya lagi apa yang bisa untuk dilakukan untuk membayar hutang mereka, semua sudah dijual. Dan akhirnya para penagih hutang datang untuk mengambil anaknya. Ini sebuah contoh yang sangat miris. Mungkin juga ini sedang terjadi di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengar segmen ini. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh wanita itu ketika dia ada dalam situasi yang seperti itu. Yang pertama dia lakukan adalah dia datang kepada seorang hamba Tuhan yang diurapi. Dan pada waktu itu adalah Nabi Elisa. Singkat cerita, pada waktu wanita ini belajar taat untuk melakukan apa yang disuruh oleh Nabi ini, ending dari ceritanya adalah dia dapat menyelesaikan hutangnya dan dia bahkan bisa hidup dari kelebihan dari hutang tersebut. Bukankah ini menjadi sebuah inspirasi untuk setiap kita? Nah, contoh lain metode untuk kita bisa mendapatkan inspirasi adalah eksegesis, saudara. Apa itu eksegesis? Saudara ambil satu kata, mungkin kata itu yang pop up, yang muncul dalam hati saudara, lalu saudara gali kata tersebut. Saudara lihat dari akar katanya, dari bahasa aslinya. Kenapa? Karena bahasa Indonesia memang mempunyai keterbatasan dalam kosakata. Tidak seperti bahasa Inggris yang bisa mendefinisikan satu kata dari beberapa pilihan. Dan kita bisa mendapatkan arti yang lebih lengkap, yang lebih luas. Eksegesis saudara bisa lakukan dan saudara bisa mendapatkan inspirasi yang bagus pada waktu saudara melakukan tersebut. Contoh yang baik eksegesis yang kita lakukan dalam Yohanes 20, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya, di situ diceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebanyakan pada waktu kita membaca perikop ini, maka ending dari pembahasan tersebut adalah bagaimana Yesus bangkit, ya, cerita Yesus bangkit dan menunjukkan bahwa dia memang Allah yang luar biasa. Tapi pada waktu saudara melakukan eksegesis tadi, satu kata yang namanya melihat, karena di situ muncul beberapa kali Maria Magdalena melihat, Petrus melihat, lalu rasul yang lain juga masuk ke kubur dan melihat. Dalam bahasa Indonesia pengertian melihatnya mungkin tidak terlalu dalam understanding yang kita dapat. Tetapi pada waktu saudara gali akar kata itu, ternyata ada 3 pengertian yang berbeda dari kata melihat. Ya, pengertian yang pertama, waktu Maria Magdalena melihat, di situ dikatakan dia blepo, artinya melihat dengan mata jasmani. Fakta yang dilihat itu fakta yang biasa, tidak ada meaning, tidak ada pengertian, ya karena yang dia lihat itu yang muncul pada waktu itu. Lalu yang kedua, pada waktu Petrus masuk, dia melihat kubur kosong. Tetapi kata melihat di sana dipakai adalah theoreo. Artinya apa? Artinya Paulus melihat dan dia mulai menganalisa, memakai mata pikirannya untuk menganalisa apa yang terjadi pada waktu itu. Dia mencoba untuk melihat ada latar belakang apa kira-kira atau kejadian apa kira-kira yang membuat pada akhirnya Yesus kok nggak ada di kubur itu. Lalu yang ketiga di ayat yang ke-8. Di situ dikatakan lalu murid yang lain, dan kita percaya murid itu adalah Yohanes, saudara. Yohanes pun melihat, tetapi kata melihat di sana itu dipakai adalah kata eidos. Jadi mata hati yang dipakai. Makanya dikatakan waktu dia melihat, dia langsung percaya. Percaya apa? Bahwa Yesus memang sudah bangkit. Nah, dari eksegesis yang kita bisa lakukan ini, saudara, saya percaya kita akan dikuatkan dan waktu Roh Kudus berbicara kepada kita, maka kita akan dimampukan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti bahwa inspirasi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah ditetapkan Tuhan, ya, penulis-penulis yang sudah ditetapkan Tuhan untuk menulis Alkitab dan sudah dikanonisasi. Tapi saya percaya sampai hari ini pun Roh Kudus masih bisa memberikan inspirasi kepada setiap kita, mewahyukan kepada kita, memberikan pada kita pertolongan lewat apa yang kita baca, itu akan menguatkan kita. Kenapa? Kalau mereka bisa, tokoh-tokoh itu bisa, berarti kita pun bisa.
Kita diberikan kemampuan yang sama. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah ada di dalam setiap kita. Lalu ketika kita berbicara tentang ineransi, saudara, maka ineransi berbicara bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang bebas dari salah. Ya, kitab suci kita memiliki kualitas bebas dari salah. Ini diterangkan oleh E.J. Young yang memberikan definisi tentang ineransi. Ya, Alkitab dikecualikan dari kemungkinan untuk kesalahan. Tidak dapat salah dalam semua pengajarannya. Kenapa? Karena mereka sesuai secara sempurna dengan kebenaran. Bahkan Riri memberikan satu silogisme di dalam Roma 3:4 dikatakan Allah adalah benar. Bahkan di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan kitab suci itu dinafaskan oleh Allah. Jadi karena kitab suci adalah benar, ya, maka ineransi tidak menuntut kekakuan dari gaya bahasa dan kutipan kata demi kata dari perjanjian lama tersebut. Ya, jadi ineransi ini pun mengizinkan adanya keragaman dalam gaya bahasa. Kalau saudara lihat dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes, itu ditulis dalam gaya bahasa yang sederhana. Lukas itu ditulis dalam kosakata yang lebih indah, karena ditulis oleh seseorang yang berpendidikan. Kita tahu Lukas adalah seorang dokter, jadi dia bisa membuat sebuah sistematis yang ketika dia menuliskannya, kita mudah untuk mengertinya. Lalu surat-surat Paulus itu mencerminkan logika seorang filsuf. Semua variasi ini sepenuhnya selaras dengan ineransi. Ya, jadi intinya bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang kualitasnya nggak mungkin salah. Dan itu terbukti, saudara, sampai 3.500 tahun sejak Alkitab itu dibuat sampai hari ini. Maka tidak ada yang dapat mengkontradisikannya. Saya percaya pewahyuan, ya, inspirasi yang dari Roh Kudus, ineransi Alkitab akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, membuat kita semakin hari semakin mengasihi sesama kita. Dan percayalah saudara, bahwa apapun yang sedang terjadi, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tetap semangat, lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.